Sejarah dan perkembangan Bank BRI. Bank BRI berdiri sejak tanggal 16 Desember pada tahun 1895. Bank Rakyat Indonesia atau BRI memiliki sejarah yang kaya dan panjang, mencerminkan perjalanan ekonomi dan sosial Indonesia. Awalnya, Bank BRI bernama The Purwokertos Hulpspar and Lind Bank. BRI didirikan dengan tujuan mulia, memberdayakan masyarakat pribumi yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Pada masa kolonial, akses perbankan sangat terbatas bagi penduduk pribumi. BRI hadir sebagai solusi, memberikan akses kredit dan simpanan yang terjangkau. Perkembangan Bank BRI dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase awal, berfokus pada layanan perbankan sederhana di pedesaan, melayani kebutuhan masyarakat lokal. Masa ini diwarnai dengan tantangan kolonialisme dan keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, masa kemerdekaan. BRI berperan penting dalam pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan, mendukung sektor pertanian dan UMKM. Masa ini juga diwarnai dengan berbagai tantangan ekonomi dan politik. Yang ketiga, era pembangunan. BRI mengalami ekspansi signifikan, meluas ke berbagai wilayah, dan menawarkan berbagai layanan perbankan. Program kredit menjadi salah satu program andalan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Yang keempat, krisis keuangan Asia. BRI menghadapi tantangan serius akibat krisis ekonomi. Namun, bank ini mampu bertahan dan melakukan restrukturisasi untuk memperkuat fundamentalnya. Dan yang terakhir, BRI bertransformasi menjadi bank modern dengan fokus pada teknologi digital dan layanan perbankan yang inovatif. Ekspansi ke berbagai segmen pasar termasuk korporasi dan internasional menandai fase ini. Selanjutnya, visi dan misi Bank BRI. Visi Bank BRI menjadi bank terkemuka yang memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan misi Bank BRI menyediakan layanan perbankan yang berkualitas dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Bank BRI juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, membangun hubungan yang baik dan seluruh pemangku kepentingan termasuk nasabah, karyawan, dan masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu struktur organisasi dan kepemilikan Bank BRI. Sebagai perusahaan publik atau Persero Tbk, BRI memiliki struktur organisasi yang kompleks dan transparan. Struktur ini dirancang untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan efisiensi operasional. Pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas, menunjukkan peran strategis BRI dalam perekonomian nasional. Untuk struktur organisasi Bank BRI mencakup rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, anak perusahaan divisi, dan departemen. diversifikasi bisnis oleh Bank BRI. BRI telah melakukan diversifikasi bisnis dengan mendirikan sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor keuangan. Ini memungkinkan BRI untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis bisnis saja. Ada beberapa contoh anak perusahaan yang didirikan oleh BRI. Yang pertama, BRI Life atau asuransi jiwa. Yang kedua, BRI Multifinance atau pembiayaan. Yang ketiga, BRI Dana Reksa Sekuritas atau sekuritas. Dan yang terakhir, BRI Agro yang bergerak di bidang perbankan khusus untuk sektor pertanian. Diversifikasi ini juga membantu BRI dalam mencapai segmen pasar yang lebih luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Strategi ini merupakan kunci untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bank di masa depan. Strategi bisnis dan inovasi yang digunakan oleh Bank BRI. BRI secara aktif mengembangkan strategi bisnis
untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar keuangan yang dinamis. Strategi tersebut meliputi transformasi digital, ekspansi pasar, manusia. Strategi ini dijalankan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal seperti kondisi ekonomi makro, regulasi pemerintah, dan persaingan di industri perbankan. Kinerja keuangan dan indikator kunci Bank BRI. Kinerja keuangan BRI secara berkala dipantau dan dievaluasi melalui berbagai indikator kunci kinerja atau KPI. KPI ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, profitabilitas. Yang ketiga, likuiditas. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Pemantauan kinerja keuangan ini penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan bank dalam jangka panjang. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dari komitmen BRI terhadap GCG. Hubungan dengan pemerintah dan regulator. Sebagai bank milik negara, BRI memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan otoritas perbankan Indonesia seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hubungan ini mencakup kerjasama dalam program-program pemerintah dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Kerjasama ini penting untuk mendukung peran BRI dalam pembangunan ekonomi nasional. Sementara pengawasan memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan.